asyara. Syarat-syaratnya wudu itu ada 15. Yang pertama adalah al-islamu, yaitu Islam. Jadi seorang yang berwudu itu hukumnya harus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Thumma ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila kafati ashabi Rasulillah ajma'in wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in. Khususan minhum sayyidina Imam Al-Muhajir Allah bin Isa wa usuli wa furaihi. ثم لا رح جعفر بن سخان سقاف دلقد المحسن سقاف بكر محمد سقاف ووصولهم وفروعهم ثم لا رح سسان سيد أحمد بن عمر الشاطري ثم رسولنا عبد الرحمن ونسمة ثم إلى والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang fardunya wudu, yaitu fardunya wudu ada 6. Sekarang kita membahas tentang syaratnya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i 15. Al-islamu wat tamyizu wan naqa'u anil haid wan nifas wa amma yamna'u wusulal ma' ila al-basharah wa alla yakuna 'ala al-udwi ma yughayyiru al-ma' wal ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnah wal ma'ut tahur wa izalatun najasah 'ainiyah wa jarul ma' ala jami'il udwi wa tahaqququ muqtadi in banal hal wa dawamun niyah hukman wa adamu ta'liqiha wa dukhulil waqti wal mualah lidaimil hadath. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu, syarat-syaratnya wudu. Syurutul wudu 15. Syarat-syaratnya wudu itu ada 15. Yang pertama adalah al-islamu, yaitu Islam. Jadi seorang yang berwudu itu hukumnya harus Islam. Kalau dia tidak beragama Islam, maka wudunya tidak sah. Kemudian wat tamyiz, yang kedua adalah tamyiz. Apakah itu tamyiz? Tamyiz di sini banyak pengertian atau perbedaan dari para ulama tentang pengertian tamyiz. Namun yang paling masyhur adalah tamyiz itu dia sudah bisa makan sendiri dan minum sendiri, maka jika anak tersebut sudah wudu, maka wudunya sudah dianggap sah. Pengertian tamyiz di situ ada sangat banyak. Di antaranya dia mengerti ucapan orang dan dia menjawab ketika ditanya orang. Di antaranya juga dia makan dan minum sendiri. Ada yang mengatakan dia istinja atau cebok dengan sendiri. Namun walhasil perbedaan-perbedaan tersebut, yang penting anak tersebut sudah mengerti, maka anak tersebut sudah dikatakan tamyiz dan sah untuk berwudu. Jadi kalau seandainya ada anak kecil yang tidak memahami apapun, dia berwudu, wudunya tidak sah. Kemudian yang ketiga daripada syarat-syaratnya wudu adalah wan naqa'u anil haidi wan nifasi, suci dari haid maupun nifas. Jadi jika seseorang perempuan sedang mengalami haid atau mengalami nifas, dia berwudu, maka wudunya pun tidak sah.
Kemudian yang keempat daripada syarat wudu, wa amma yamna'u wusulal ma' ilal basyarah. Tidak ada benda-benda yang mencegah sampainya air kepada kulit. Jadi seandainya di anggota wudu kita terkena cat, terkena benda-benda yang bisa mencegah, yang tidak ditembus oleh air, maka wudu kita itu tidak sah. Kemudian syarat yang berikutnya, wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Tidak ada anggota badan yang merubah terhadap air. Misal ma'asyiral ikhwan, tangan kita, wajah kita, kaki kita, kepala kita, atau salah satu di antara 4 anggota wudu itu terkena tepung, kemudian kita berwudu, maka wudu kita tidak sah. Caranya bagaimana? Kita bersihkan terlebih dahulu bekas-bekas wudu. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, misal tangan terkena tepung, ketika dibasuh pertama kali tepung itu sudah hilang, kemudian dibasuh kembali, maka itu sudah cukup. Tapi kalau hanya dibasuh 1 kali, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena basuhan yang pertama tersebut itu hanya menghilangkan tepungnya. Kemudian wal ilmu bi faradiyatihi, yang keenam yaitu dia mengetahui tentang fardunya wudu. Jadi kalau seandainya dia bingung antara sunnah atau dia menentukan basuh muka ini hukumnya sunnah, maka orang yang berwudu tersebut tidak sah. Kemudian syarat-syarat wudu yang ketujuh, wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Tidak meyakini salah satu fardunya wudu sebagai sunnah. Antara yang fardu dengan sunnah itu tidak boleh diyakini. Misal yang tangan dengan membasuh telinga, ternyata yang tangan dia meyakini sunnah, maka wudunya tidak sah. Kemudian wal ma'ut tahur, airnya harus suci dan mensucikan. Airnya harus suci. Jadi kalau wudu menggunakan air yang tidak suci atau air yang musta'mal atau air yang mutaghayyir, maka wudunya pun tidak sah. Kemudian yang berikutnya yaitu yang ke-9, wa izalatun najasah ainiyah, harus dihilangkan najis ainiyah yang ada di anggota wudu terlebih dahulu. Kemudian yang ke-10, wajarjul ma ala jamil udwi, harus mengalirkan ke semua anggota wudu, mengalirkan air ke semua anggota wudu. Tangan kita aliri air, kemudian wajah kita aliri air, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yang ke-11 yaitu wa tahaqqukul maqtudi inbanal hal, yaitu yakinnya orang yang berwudu dalam keadaan tidak mempunyai wudu. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kalau seandainya kita bingung saya mempunyai wudu atau tidak, kemudian kita berwudu, maka wudu kita itu tidak sah. Kenapa? Syarat orang yang berwudu, dia harus meyakini bahwa wudunya telah batal. Namun jika dia wudu untuk tajdid, maka hukumnya sah. Saya ini punya wudu tapi sudah lama, maka saya wudu kembali dengan niat tajdid, niat memperbarui wudu, maka wudu tersebut pun hukumnya sunnah. Yang tidak sah adalah dia wudu sedangkan dia ragu punya wudu atau tidak. Kemudian wadawamu niyah hukman, harus menetapkan niyah secara hukumnya. Jadi kalau seandainya niatnya
itu berpaling, maka wudhunya pun tidak sah. Ketika membasuh wajah, dia ada terselip niat yang lain atau berganti niatnya hanya untuk membersihkan wajah, bukan tujuan untuk niat untuk wudhu, maka wudhunya pun kalau yang seperti itu tidak sah. Kemudian wa ada muta'alikiha, tidak ada ta'lik, tidak digantungkan niatnya tersebut. Nawaitul wudu'a insyaallah, maka tidak sah. Kenapa? Karena dita'lik, karena digantungkan ada kata insyaallah. Kemudian yang 14 dan 15 ini khusus untuk orang yang lidaimil hadath. Misal perempuan yang sedang istihadah, maka syaratnya yang 15, yang nomor 14, 15 ini khusus untuk orang yang istihadah atau orang yang lidaimil hadath. Pertama apa? Dukhulil waqti, masuknya waktu. Yang kedua, wal muwalah, terus menerus. Jadi kalau seandainya dia dalam keadaan sehat, ma'asyarul ikhwan, dia wudhu ketika waktu zuhur, kemudian wudhu tersebut digunakan untuk salat asar, maka wudhu tersebut hukumnya pun sah. Namun jika dia dalam keadaan istihadah atau dalam keadaan salasil bol atau yang lain, yang penting orang tersebut lidaimil hadath, maka orang tersebut ketika hendak berwudhu harus sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau orang istihadah mau sholat asar, wudhunya di waktu asar. Mau sholat maghrib, wudhunya di waktu maghrib. Mau sholat isya, wudhunya di waktu isya. Mau sholat subuh, wudhunya di waktu subuh. Mau sholat zuhur, wudhunya pun harus di waktu zuhur. Kemudian yang berikutnya adalah wal muwalah, terus menerus. Jadi ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, kalau seandainya orang yang sehat itu muwala hukumnya adalah sunnah. Misal ketika sudah membasuh wajah, kemudian ditinggal makan, ditinggal minum, ditinggal ngopi, ditinggal ngobrol, ditinggal telepon, ditinggal SMS, WA dan lain sebagainya. Selesai itu baru kita membasuh tangan, maka maka wudhu orang tersebut tetap sah. Kenapa? Karena dia dalam keadaan sehat. Namun kalau yang salisil bol atau lidaimil hadath atau yang sedang istihadah, maka wudhunya harus muwalah. Habis tangan langsung, habis wajah langsung tangan dan lain sebagainya di satu tempat tersebut harus diselesaikan. Namun kalau yang sehat, muwalah hukumnya sunnah. Mungkin yang sedikit ini semoga bisa jadi pelajaran bagi kita semua dan bisa kita amalkan sehingga wudhu kita dalam hari-hari kita selalu sah. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.